Oke, welcome back on Science Contact Channel. Teman-teman masih di serial Fundamental System Design. Jadi kita akan teruskan ke bagian data locality ya di video ini. Nah, sekarang kita akan coba bedah gitu ya. Kenapa sih dari hierarki sebelumnya gitu ya, dari jenis-jenis penyimpanan atau storage di komputer itu semakin ke atas ya, hierarkinya semakin ke atas, semakin cepat untuk diakses gitu ya. Nah, ini ada kaitannya dengan yang namanya data locality. Ya. Jadi kalau teman-teman masih ingat ya di diagram sebelumnya, di hierarki sebelumnya, ya ini kan segitiga, terus semakin ke atas ya itu semakin cepat ya, semakin fast untuk diakses. Oke, nah ini terjadi karena data locality teman-teman. Nah ini data locality ini sebenarnya sederhananya adalah semakin dekat ya, semakin dekat dengan data gitu ya, data dengan processing unit gitu ya, processing unit itu semakin cepat untuk diproses atau dibaca lah istilahnya gitu ya. Nah kalau teman-teman udah pernah baca buku, which is yang gue rekomendasikan ya, salah satu buku computer science yang gue rekomendasikan ke teman-teman adalah Computer Science for Programmers Perspective. Silahkan dibaca teman-teman. Nah disitu jelaskan ada walaupun bentukannya gambarnya abstraksi gitu ya. Jadi kalau kita lihat ada komponen di dalam CPU gitu ya, di dalam CPU itu ada ALU-nya ya kan, ada arithmetic logic unit untuk melakukan perhitungan penjumlahan, pengurangan dan sebagainya gitu ya. Itu dari gate-gate logic dasar gitu ya. Kalau teman-teman mau baca lebih dalam silahkan, gue rekomendasikan untuk baca. Jadi ada ALU, terus ada beberapa register. Nah ini untuk casing gitu ya. Nah ini register ini ada di on top of hierarchy kalau teman-teman masih ingat di video sebelumnya. Oke, terus di bawahnya register itu ada ada CPU case ya. Nah, di sini ada CPU case. Nah, case-nya ini pun terbagi-bagi ya. Ada yang L1 gitu ya, ada yang L1, ada yang L2, ada L3 gitu ya. Ada yang uncommon sampai L4, cuman ini uncommon ya. Tapi who knows lah ya, kedepannya teknologi selalu berkembang gitu. Tapi intinya adalah ini adalah bagian dari CPU case yang mana ada di bawah hierarki dari si register. Oke, nah data locality ini teman-teman bilang kalau itu ya data itu akan semakin cepat diproses atau intinya dieksekusi gitu ya, ketika semakin dekat dengan processing unitnya. Nah yang melakukan processing unit itu kan si ALU ini kan, arithmetic logic unit ini kan. Jadi semakin dekat dengan si ALU gitu ya, maka semakin cepat untuk bisa dieksekusi gitu ya. Nah ini juga menjelaskan bahwa kenapa sih proses caching itu yang kemarin gue jelasin tuh ya. Jadi kenapa booting up itu awalnya lambat tapi setelahnya gitu ya, relatif lebih lambat ketika baru booting up, sama komputernya tanda kutip udah panas gitu ya. Jadi relatif cepat karena ada proses caching seperti ini teman-teman. Jadi dari hard drive gitu ya, ini biasanya ada memory bus yang hubungannya sama RAM-nya ya. RAM atau untuk low levelnya ada memory slot gitu ya. Nah ini terus juga ada disk ya. Sini juga ada busnya. Nah ada proses casing data dari sini gitu ya, dari data dari hard disk ke ke memori gitu. Nah ini meningkatkan data locality-nya sekarang, data yang dari disk gitu ya. Nah, terus gimana pengen nge-improve lagi data yang ada di memori gitu ya, supaya lebih cepat lagi diakses. Nah, biasanya dia juga akan di-case ke L1 case atau L2 case gitu ya. Kalau pengen lebih cepat lagi, akan di-case lagi ke register gitu. Nah, permasalahannya teman-teman, adalah hierarki. Ingat ya, hierarki itu semakin ke atas, capacity-nya semakin kecil, teman-teman. Jadi kita harus pilih-pilih nih, mana data yang kira-kira akan sering diakses gitu ya, dan mana kira-kira data yang akan diakses nantinya. Oke, paham ya? Karena nggak bisa semua di case gitu ya, termasuk di sini misalkan nggak semua data di disk nggak bisa di case ke memori gitu, dan nggak semua data di memori yang udah di buffer di memori itu nggak bisa di case langsung ke CPU case gitu, ataupun apalagi register gitu ya, nggak akan mungkin dimasukin semua ke register. Ya kalau semua memorinya keisi penuh gitu ya. Ini kan kita bicara soal capacity-nya gitu ya. Jadi kalau kapasitinya kita anggap sama, ya nggak bisa semua data di hard disk di case ke memori, dan nggak semua data di memori bisa di case ke
L1 case, L2 case, L1 case, terus apalagi ke register gitu ya, dengan ukuran data yang sama. Jadi kita harus pilih-pilih nih, mana data yang akan di case, mana yang enggak. Nah, ini ada caranya teman-teman. Yang pertama ada temporal locality, ya. Dan yang kedua ada spatial locality. Oke. Temporal locality ini gampangnya gini. Kalau data semakin sering diakses, ya, lebih baik kita case aja. Case ke hierarki yang lebih tinggi gitu ya, tentunya gitu ya. Kan nggak semua data itu sering diakses gitu kan. Contoh misalkan lo seringnya misalkan ini komputer lo lagi buka game misalkan gitu ya, yang lainnya nggak dibuka gitu ya. CPU tahu nih, berarti lo lagi main game, dan semua data yang relate dengan game tersebut gitu ya pasti akan lebih sering diakses. Nah, maka data tersebut akan di-buffer ke memori. Well, sebenarnya tergantung sama developer gamenya gitu ya, tapi seharusnya developer gamenya sudah paham akan hal itu gitu. Jadi dia akan nge-buffer ke memori. Nah, nanti on the specific game gitu ya, misalkan on certain level, misalkan ada data yang penting dan sering diakses, nah beberapa data itu akan dipindahkan lagi ke memori hierarki yang lebih tinggi gitu ya, entah ke L1 case atau L2 case gitu ya, atau ke register gitu. Jadi temporal locality ini adalah locality yang dilakukan karena kita sering mengakses certain of data gitu ya. Nah, kalau spatial locality itu contohnya kayak misalkan ya, lo punya blok memori gini ya. Isinya 1, 2, 3, 4 misalkan. Ini kan berarti indeks ke-0, indeks 1, indeks ke-2, indeks ke-3 gitu ya. Nah, ketika ketika lo melakukan sebuah looping gitu ya, dalam sebuah pemrograman gitu ya, lo baca dari 1, indeks ke-0 gitu ya, terus masuk ke 2, indeks ke-1, program akan baca gitu ya, khususnya compiler gitu ya. Dia akan mengoptimize hal ini dengan cara ada kemungkinan besar lo akan baca ke indeks kedua dan ketiga kan dari looping itu gitu ya. Nah, dia akan bawa seluruh array ini gitu ya, di case ke dalam, kalau muat gitu ya, ke maybe ke L2 case atau ke L1 case gitu ya, atau maybe ke register kalau memang masih cukup gitu. Dia akan bawa ke register untuk whole of array ini dia bawa. Nah, nanti alupnya gitu ya, si alupnya itu akan baca langsung dari si registernya. Jadi lebih dekat ya kan, jadi lebih cepat. Paham ya? Jadi ada dua proses locality di sini gitu. Ada temporal locality, ada spatial locality. Nah, kalau teman-teman masih bingung ya, gue punya sebenarnya ini dari referensi ya, dari website ini devitosystem.org, silahkan dibaca kalau mau. Jadi ada analogi di situ bagaimana temporal locality dan spatial locality ini berlaku, teman-teman. Contoh misalkan ya, lo suka baca buku gitu, oke? Nah, temporal locality adalah ketika lo punya meja buat baca gitu ya, meja baca. Meja baca ini kan paling cuma bisa nampung berapa buku sih? Ya, let's say 5 buku misalkan gitu ya, cuma bisa 5 buku. Tapi ketika lo sering baca 5 buku ini gitu ya, itu kan jadi lebih mudah ya kan? Lo tinggal ambil aja terus lo baca immediately gitu langsung, ya kan? Bayangkan kalau misalkan kita nggak punya prinsip locality. Jadi setiap lo mau pengen ganti buku, lo mesti ke perpustakaan, lo ambil lagi bukunya gitu ya, lo baca, terus lo simpan lagi ke perpustakaan gitu ya, terus lo ambil lagi bukunya di perpustakaan, lo baca lagi. Jadi nggak efisien gitu ya. Jadi lebih baik kalau memang lo sering baca 5 buku ini, ya taruhlah 5 buku ini di meja lo aja, meja baca lo gitu. Paham ya? Paham ya? Nah, tingkat lebih bawahnya gitu ya, ada shelf, ada rak buku. Misalkan lo di rumah punya rak buku nih, ya kan? Lu punya rak buku, ketika lu ini memang bisa nampung lebih banyak lagi gitu ya. Tapi kan nggak mungkin rak buku ini disimpan di let's say di kamar lu gitu ya. Semua rak bukunya disimpan di kamar lu ya, mungkin aja gitu ya. Cuman poin yang pengen gue sampaikan di sini adalah mengambil buku di meja baca yang harus menjadi tempat baca ya. Itu relatif lebih cepat kan harusnya kan, daripada lu nyimpan di rak buku, maksud gue. Itu poinnya. Paham ya maksudnya? Tapi rak buku punya kapasitas lebih besar daripada meja buku, ya kan, daripada meja baca. Ya, ngerti ya? Tapi ketika lu pengen baca buku dari rak buku, lu mesti ada effort kan untuk nyari ke rak bukunya. Paham ya? Terus kalau misalkan lu pengen baca something gitu ya, pengen baca sesuatu yang ternyata nggak ada di rak buku lu, baru lu lari ke perpustakaan untuk minjem.
dimana kapasitas bukunya jauh lebih besar gitu kan. Tapi lu jarang-jarang ke perpustakaan. Kalau memang tadi ya, lu hanya baca isi 5 buku ini. Itu untuk temporal locality. Untuk spatial locality gimana? Nah, ini terjadi ketika teman-teman pengen baca buku atau minjem buku ke library gitu. Untuk mengurangi kemungkinan teman-teman bolak-balik sering ke library, teman-teman kan harus memperkirakan dulu gitu ya. Oke, kalau misalkan let's say gue pengen baca buku tentang computer science misalkan gitu ya. Berarti yang pertama, gue mesti pinjem buku apa dulu nih? Misalkan beginner computer science misalkan gitu ya. Terus yang kedua apalagi? Yang ketiga apalagi? Gitu ya. Lo urutin gitu ya. Lo urutin kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi gitu ya ketika lo pengen minjem buku ke library gitu ya. Jadi pada saat lo ke library, lo nggak cuma minjem satu gitu. Lo udah nyiapin urutan-urutan apa aja untuk minjem bukunya gitu. Supaya nanti nggak bolak-balik ke library. Paham ya maksudnya ya? Contohnya adalah ini teman-teman. Jadi ketika lu nulis program gitu ya, di mana ada looping di situ, misalkan 1, 2, compiler tahu nih bahwa lu sebenarnya pengen ngakses as a whole array ini gitu ya. Udah, kalau array ini masuk ke register atau ke L1 atau L2 case, ya udah dia akan nge-case dulu ke situ gitu, sehingga nanti ALU-nya akan baca langsung dari si case itu, jadi lebih cepat. Oke, jadi ini tentang data locality.